Halo semuanya, saya di sini bersama teman-teman saya akan menjelaskan tentang understanding information dari matkul komputerisasi akuntansi bab 1. Oke, yang pertama di sini ada data dan informasi. Di sini data adalah definisi data adalah fakta mentah atau hasil dari observasi yang dianggap memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki nilai sampai data tersebut diproses dan diubah menjadi informasi. Nah, data memiliki definisi umum, yakni sebagai ada serangkaian simbol, angka, nilai, atau kata yang tidak acak. Lalu ada serangkaian fakta yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian dan dicatat. Lalu ada kumpulan fakta yang tidak dicatat. Lalu ada informasi. Definisi dari informasi adalah data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sama seperti data, istilah informasi juga memiliki beberapa definisi umum, yaitu data yang telah diproses sehingga memiliki makna, data yang telah diolah untuk suatu tujuan tertentu, dan juga data yang telah diinterpretasikan dan dipahami oleh penerima. Contoh informasi dari data yaitu laporan rekening bank yang telah diproses, lalu perkiraan penjualan, buku telepon, grafik tren kunjungan ke situs web. Lalu ada tahapan untuk proses pembentukan informasi. Nah, beberapa contoh proses pengolahan data untuk menjadi sebuah informasi adalah yang pertama, klasifikasi, yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, misalnya mengklasifikasikannya atau memilih biaya sebagai biaya tetap atau biaya variabel. Yang kedua ada penyusunan atau mengurutkan, yaitu mengorganisasi data agar lebih mudah digunakan. Misalnya mengurutkan daftar karyawan berdasarkan nama belakang. Yang ketiga ada agregasi atau penggabungan dari data-data, yaitu meringkas data dengan menghitung rata-rata, total atau subtotal. Lalu yang keempat ada perhitungan, menggunakan data untuk melakukan kalkulasi. Misalnya menghitung gaji karyawan berdasarkan jumlah jam kerja dikalikan tarif per jam. Lalu ada yang terakhir yaitu seleksi, memilih atau membuang data berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya membuat daftar pelanggan dengan pendapatan di atas batas tertentu. Lalu untuk menilai informasi, informasi dinilai dari nilai wujudnya atau tangible value, yaitu nilai informasi seringkali diukur secara finansial. Contohnya informasi stok barang digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris sehingga mengurangi biaya penyimpanan. Lalu ada nilai tak berwujud atau intangible value. Dalam beberapa kasus, sulit mengukur nilai informasi secara langsung, tetapi manfaatnya tetap terasa. Contohnya itu informasi dapat meningkatkan pengambilan keputusan, tetapi sulit untuk mengukur sejauh mana keputusan itu lebih baik. Baik, selanjutnya itu saya adalah Nathanael Stompul. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sumber informasi. Jadi sumber informasi itu didapat dikumpulkan melalui komunikasi formal dan informal. Kemudian komunikasi formal dapat mencakup laporan dan laporan keuangan. Komunikasi informal dapat mencakup percakapan dan catatan. Kemudian komunikasi formal. Jadi informasi yang disampaikan melalui komunikasi formal cenderung disajikan secara konsisten. Laporan perusahaan misalnya sering menggunakan format dasar yang sama. Hal ini memungkinkan penerima untuk dengan cepat dan mudah menemukan hal-hal yang menarik. Dan komunikasi formal juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama itu struktur yang diterapkan pada informasi seringkali kaku, kemudian terkadang membatasi jenis, bentuk, dan isi informasi. Selain itu, komunikasi formal sering mengabaikan informasi yang diperoleh melalui cara informal. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan sehingga mengurangi kualitas dan akurasi keputusan yang dibuat. Selanjutnya itu ada komunikasi informal. Jadi komunikasi informal itu selalu ada dalam suatu organisasi ataupun komunitas, terlepas dari ukuran atau sifatnya. Jadi informasi semacam ini dapat dianggap sebagai sumber daya yang berharga dan salah satu tujuan manajemen pengetahuan. Kemudian komunikasi informal itu cenderung menawarkan tingkat fleksibilitas yang tinggi karena ada lebih banyak kebebasan dalam memilih cara informasi disusun dan disajikan. Informasi yang diperoleh dengan cara ini juga cenderung sangat rinci, meskipun seringkali mengandung ketidakakuratan dan mungkin tidak sepenuhnya secara relevan. Komunikasi formal.
itu melibatkan penyajian informasi dalam bentuk yang terstruktur dan konsisten. Kemudian yang komunikasi informal itu menggambarkan informasi yang kurang terstruktur dan disampaikan melalui cara yang informal, seperti percakapan santai antara anggota staf. Nah, komunikasi informal. Jadi di komunikasi informal ini ada kualitas informasi. Jadi perbedaan antara informasi baik dan buruk itu dapat diidentifikasi dengan mempertimbangkan apakah informasi tersebut memiliki beberapa atau semua atribut kualitas informasi. Kemudian, menurut Lucy tahun 2005 memberikan daftar karakteristik yang kemungkinan besar ada dalam informasi yang dianggap berkualitas baik. Namun yang lain seperti O'Brien dan Maracas tahun 2006 mengambil pendekatan yang lebih terstruktur dan mengambil atribut kualitas informasi ke dalam 3 kategori dasar: waktu, isi, dan bentuk. Selanjutnya itu ada time dimension atau dimensi waktu. Jadi dimensi ini berkaitan dengan lamanya proses penyediaan informasi serta seberapa sering data tersebut diperbarui. Jadi dimensi ini meliputi yang pertama itu timeline atau kecepatan waktu, yang kedua itu frequency atau kekinian, yang ketiga itu frekuensi, yang keempat itu time period atau periode waktu. Kemudian dimensi ini menguraikan konten informasi serta beberapa akurat dan relevan informasi tersebut. Jadi dimensi ini meliputi akurasi, yang kedua relevansi, yang ketiga kelengkapan, yang keempat ringkas, dan yang kelima itu cakupan. Dan selanjutnya itu ada form dimension atau dimensi bentuk. Jadi dimensi ini berhubungan dengan cara penyampaian informasi kepada pengguna. Dimensi ini meliputi yang pertama itu kejelasan, yang kedua tingkat detail, dan yang ketiga urutan yang logis, keempat penyajian yang sesuai, dan yang kelima itu adalah media yang digunakan. Baik, selanjutnya saya Reza Fahri Nenggolan dengan NIM 2317141073. Materinya adalah karakteristik tambahan. Selain atribut yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa karakteristik lain yang juga bisa ditambahkan. Salah satu yang sangat penting adalah kepercayaan terhadap sumber informasi yang diterima. Penerima lebih mungkin menerima dan mempercayai informasi yang mereka peroleh jika informasi tersebut berasal dari sumber yang sebelumnya telah terbukti akurat dan dapat diandalkan. Sebagai contoh, di internet, halaman web diformat menggunakan spesifikasi HTML. Format dan standar yang digunakan oleh suatu organisasi bisa berupa standar internal atau mengikuti standar nasional maupun internasional. Format data internal sering disebut proprietary, sedangkan standar nasional dan internasional biasanya didefinisikan oleh lembaga resmi. Selanjutnya, teknologi yang menjadi pelengkap kapitalisme. Pada studi kasus ini dikatakan bahwa dengan adanya teknologi seperti internet, setiap individu dapat menawarkan layanan tradisional ke pasar yang lebih luas, seperti penyewaan kamar melalui AIP. Teknologi juga mengurangi biaya transaksi dan memungkinkan berbagai sumber daya, seperti berbagi kendaraan dan rumah melalui platform daring. Selain itu, tren berbagi produksi semakin berkembang, seperti perangkat lunak open source dan produksi berbasis komunitas. Hal ini mencerminkan perubahan dari kepemilikan pribadi ke akses bersama, menciptakan ekonomi berbasis seperti yang lebih efisien. Materi selanjutnya yaitu pengetahuan dan kebijaksanaan. Pengetahuan adalah hasil dari kombinasi informasi dengan pengalaman seseorang, mencakup keterampilan, ide, dan intuisi. Pengetahuan dapat bersifat eksplik atau mudah didokumentasikan seperti manual atau dokumen, atau tacit atau bersifat intuitif dan sulit ditransfer, seperti keterampilan praktis. Kebijaksanaan dikaitkan dengan bagaimana pengetahuan diterapkan dalam situasi baru. Ini melibatkan pemahaman yang lebih dalam dan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan pengalaman dan refleksi. Kebijaksanaan seringkali berkembang seiring waktu melalui kombinasi pembelajaran teoritis dan pengalaman langsung. Materi selanjutnya itu lingkungan bisnis. Faktor eksternal seperti peraturan, ekonomi, teknologi, pelanggan, dan pesaing dapat mengaruhi keputusan bisnis. Organisasi juga dapat mempengaruhi lingkungannya, misalnya melalui kampanye pemasaran, mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang lingkungan eksternal menjadi penting dalam pengambilan keputusan, dengan sistem informasi berperan dalam proses ini. Selanjutnya, sumber daya bisnis internal. Organisasi menggunakan basis sumber daya bisnis untuk beroperasi dalam lingkungan bisnis. Sistem informasi bisnis atau disingkat dengan BIS dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya fisik dan konseptual secara optimal guna mengurangi biaya,
meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. BIS ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya fisik dan basis sumber daya konseptual. Sumber daya fisik sendiri disebut sebagai aset berwujud dan biasanya diarahkan untuk menghasilkan produk atau layanan. Contohnya, uang, tanah, pabrik, dan tenaga kerja. Perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk BIS juga merupakan sumber daya fisik. Yang kedua, sumber daya konseptual. Sumber daya konseptual ini sering disebut sebagai aset yang tidak berwujud dan biasanya digunakan mendukung aktivasi organisasi. Misalnya, dengan membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Contohnya itu termasuk pengalaman, motivasi, dan pengetahuan. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Agung Sulaban. Yang selanjutnya kita masuk ke konsep bisnis. Organisasi modern sangat tergantung pada teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk mengolah komunikasi internal dengan lembaga eksternal seperti pelanggan dan pemasok. Bisnis mencakup e-commerce atau jual beli online dan restrukturisasi proses bisnis untuk memanfaatkan teknologi digital secara optimal. Secara umum, bisnis bertujuan untuk membuat aktivitas bisnis sehari-hari lebih efisien dengan meningkatkan pertukaran informasi di dalam organisasi dan antar organisasi dengan mitra-mitranya. Tingkatan pengambilan keputusan manajerial membahas tentang tingkat manajemen dan jenis keputusan yang diambil, serta bagaimana karakteristik informasi yang dibutuhkan berubah sesuai dengan jenis keputusan. Strategi keputusan tidak terstruktur, berdampak besar, dan jarak dibuat taktis. Keputusan semi struktur, berdampak sedang dan dibuat sekali. Operasional, keputusan struktur berdampak kecil dan dibuat sering. Contoh keputusan berdasarkan jenis. Terstruktur atau operasional, proses pemesanan penjualan menentukan diskon pelanggan. Semi terstruktur atau taktis, target pasar, strategi harga. Tidak terstruktur atau strategis, ekspansi bisnis, struktur organisasi, distribusi produk. Aktivitas 1.7 meminta klarifikasi beberapa keputusan berdasarkan jenis dan tingkat organisasi serta apakah bisa diotomatisasi. Contohnya, keputusan termasuk anggaran tahunan, ekspansi ke luar negeri, perekrutan staf tambahan, dan menangani mesin rusak. Bab ini menekankan pentingnya memahami bagaimana informasi digunakan dalam proses pengambilan keputusan di berbagai tingkat manajemen. Proses pengambilan keputusan. H. Simons 1977 mengembangkan kerangka kerja 5 tahap dalam mengambil keputusan manajerial. Intelijen mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi dan memahami masalah sebelum mengambil tindakan. Perencanaan, mengembangkan dan mengevaluasi berbagai solusi potensi untuk masalah tersebut. Memilih solusi terbaik dan akan diterapkan. Mengimplementasikan, melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Evaluasi, menilai, menghasilkan solusi, dan jika perlu kembali ke tahap intelijen untuk memperbaiki lebih lanjut. Model ini menekankan bahwa informasi sangat penting dalam mengembalikan keputusan yang efektif. Selain itu, kebutuhan informasi tergantung pada jenis keputusan yang dibuat. Bermaksud teori pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan membantu dalam mengajikan keputusan terstruktur secara sistematik dan formal, terutama dalam sistem informal bisnis. Keputusan terstruktur dapat dioptimasikan karena memiliki aturan dan batasan yang jelas. Aturan bisnis adalah konsep utama dalam teori ini dan terdiri dari 1. Peristiwa atau pemicu keputusan, 2. Kondisi pengujian yang menentukan hasil, 3. Tindakan atau langkah yang diambil berdasarkan hasil pengujian. Misalnya, sebuah bank mungkin hanya memberikan pinjaman kepada pelanggan yang telah memiliki rekening selama 3 tahun atau lebih untuk memastikan penerapan aturan bisnis yang logis dan konsisten. Digunakan alat seperti pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram yang menggambarkan peristiwa, kondisi, dan hasil dari suatu keputusan bisnis. Sebagai contoh, dalam proses pengajuan kredit pelanggan yang memenuhi syarat
kepemilikan rekening selama 3 tahun akan diperiksa status pekerjaannya. Jika bekerja penuh waktu, kredit disetujui. Jika tidak, kredit masih bisa diberikan jika pelanggan memiliki jaminan lain. Jika tidak memenuhi syarat, permohonan ditolak. Pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram yang menggambarkan kemungkinan hasil dan konsekuensi dari suatu keputusan. Pohon keputusan dapat membantu seseorang atau bisnis dalam membuat pilihan yang tepat. Pohon keputusan membantu menyederhanakan aturan bisnis yang kompleks dan memudahkan penerapannya dalam sistem informasi serta pengembangan perangkat lunak. Manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan merupakan strategi optimasi bisnis yang sistematis. Manajemen pengetahuan memilih, menyaring, menyimpan, mengorganisir, dan mengkomunikasikan informasi yang penting untuk meningkatkan kinerja karyawan dan daya saing perusahaan. Banyak negara beralih dari industri manufaktur tradisional ke ekonomi berbasis pengetahuan, di mana perusahaan memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghasilkan keuntungan. Manajemen pengetahuan penting karena hilangnya karyawan kunci dapat mengganggu operasional. Tujuan manajemen pengetahuan adalah untuk menangkap dan menyimpan pengetahuan agar selalu dapat diakses. Program manajemen pengetahuan yang efektif dapat mendorong inovasi dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Manajemen pengetahuan efektif menghasilkan berbagai keuntungan, termasuk peningkatan pendapat, retensi karyawan, efisiensi operasional, dan keunggulan kompetitif. Keuntungan lainnya meliputi peningkatan laba, identifikasi praktis terbaik, kolaborasi yang lebih baik, dan kepuasan pelanggan. Penerapan manajemen pengetahuan meliputi business intelligence atau pengumpulan dan analisis informasi, pemrosesan gambar dokumen atau konversi dokumen tercetak ke format elektronik, dan data mining atau menemukan pola tersembunyi dalam data. Penggunaan teknologi sangat penting untuk keberhasilan manajemen pengetahuan, memerlukan pemahaman teori sistem dan pengambilan keputusan. Intelijen kompetitif. Intelijen kompetitif adalah contoh manajemen pengetahuan. Intelijen kompetitif mengumpulkan informasi dari berbagai sumber untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Meskipun begitu, terdapat beberapa definisi intelijen kompetitif pada dasarnya. Adalah proses sistematis pengumpulan data dan analisis informasi untuk memahami lingkungan bisnis. Intelijen kompetitif berbeda dari kegiatan ilegal seperti spionase industri. Informasi dikumpulkan secara legal dan etis. Seringkali dari sumber publik, tujuan intelijen kompetitif adalah untuk memahami struktur, budaya, perilaku, kemampuan, dan kelemahan pesaing.